Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa nabiyina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa min qadari lazim. Amma ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Alim Alama Al-Ustadz Al-Haj Bapak Dr. Andes Kiai Haji Al-Muqaddam Sholihuddin Mubarak, yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan jasmani dan rohani, diangkat derajatnya oleh Allah, dan husnul khatimah di kemudian harinya. Dan yang saya hormati, yang saya cintai, orang tua dan segenap ikhwan dan akhwat yang hadir untuk memperingati atau menghadiri acara yaitu Allah hari ulang tahun atau haul kedua Wakil Muqaddam Tijani Pondok Cabe Ilir Tangerang Selatan, yang insya Allah diangkat dan diberikan tugas dan amanah oleh Muqaddam Kiai Haji Sholihuddin Al-Mubarak, yang mana saya nanti insya Allah bisa mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat. Saya akan menyampaikan mungkin beberapa hal yang krusial atau agak penting. Yang pertama, syariat itu apabila tidak diiringi atau dibarengi dengan fikih, maka itu adalah termasuk orang-orang yang zindik. Sebaliknya, jika syariat juga tidak dikuatkan atau diiringi dengan fikih dan adat, juga itu menjadi kafir zindik. Jadi di sini bahwa tarekat itu adalah sangat penting, karena tarekat tanpa syariat itu ibarat nabi tidak ada isinya, dan sebaliknya tarekat tanpa syariat itu sama aja kosong, ibaratnya orang membelah kelapa itu tidak sampai ke daging. Dan kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan ada 3 hal dalam asas tarekat. Yang pertama adalah itu zikrun, yang kedua muzakkaratun, dan yang ketiga akhlakun. Yang mana itu zikrun adalah kalau ikhwan tijani dan akhwat tijani itu adalah lazimah, itu zikrunnya itu lazimah yang dijalankan sesuai perintah Al-Quran atau fi'il amal. Berzikirlah pada subuh dan petang, berselawatlah kepada Nabi, dan berkhelalah pada Jumat Asar atau pada kuburan Quran. Zikr ini tidak ada
arti atau gunanya kalau tidak ada muzakaratun atau musyawarah ataupun perawatan berjamaah kalau di Tijani itu. Nah, kalau di jamaah itu akan membahas diskusi-diskusi tentang ketarekatan, tentang fikih, tentang syariat, dan tentang yang lain-lain sebagai diskusi tanya jawab atau FGD, forum good discussion. Dan yang ketiga adalah dari kajian-kajian diskusi itu, muzakaratun itu menimbulkan akhlak atau menjadi manusia yang berakhlak, yang mana sebagaimana telah difirmankan oleh Allah bahwa Rasulullah itu diturunkan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari akhlak ini ada adab yang harus dijalankan. Makanya ada pepatah yang menyatakan jika engkau mau selamat maka beradablah dalam setiap tindakan, karena adab itu membawa kalian selamat atau membawa kita selamat. Jadi adab ini sangat penting dalam segala menuntut ilmu, dalam segala pengajian, dalam segala pendidikan gitu. Adab ke orang tua, adab ke sesama ikhwan, adab ke orang yang memberikan kita ilmu, memberikan kita sesuatu, bibit-bibit dan lain-lain. Adab itu digunakan untuk kebaikan dan keberkahan, serta manfaat. Jika seseorang akhwat ataupun ikhwan pada umumnya, jadi ikhwan ini bahasa jamaknya, akhwat ini bahasa individu. Jadi kalau disebut kata ikhwan berarti itu laki-laki dan perempuan. Jadi bagi setiap ikhwan ataupun akhwat, jika dia hendak mencapai ridho ataupun mendapatkan ridho dan berkah dari mukodam, kalau sekarang kan guru udah pindah alam, udah wafat, jadi mukodam itu, jamaah mukodam adalah pintu gerbangnya daripada guru, insya Allah gitu. Tapi mukodam yang baik dan benar, yang mengajarkan sesuatu yang baik dan benar, bukan yang mengakal, bukan yang trik dan intrik atau sebagainya, seperti yang pernah terjadi di banyak kalangan. Nah, itu akan mendapatkan barokah. Nah, barokah inilah yang akan membuka ibadah kita agar sampai atau usul kepada Allah, insya Allah. Nah, itulah pentingnya bagian daripada adab. Kemudian yang ketiga, itu kurang lebihnya sama, yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, yang mana artinya taatilah Allah dan Rasulnya, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Pemimpin ini banyak jenisnya. Kalau di pemerintahan itu presiden, kalau di Kementerian Agama itu Menteri Agama, kalau di yayasan itu ketua yayasan, pimpinan yayasan. Nah, kalau di majelis khususnya tarekat Tijani yaitu mukodam dan atau wakil mukodam yang ditunjuknya, itu adalah suatu pimpinan. Jadi dalil ini ataupun Quran ini bermakna ke situ, artinya maknanya taatilah Rasul dan taatilah. Kenapa di ulil amri nggak ada atiul ulil amri? Nah, kalau di Allah itu ada atiullah wa atiur Rasul, ada perintah untuk taat, karena ulil amri itu manusia. Jadi apabila dia benar, sidik, kakonan, ikutin. Tapi kalau dia nggak benar, jangan diikuti. Jadi kata sama Tijani, jika ada yang janggal dari sesuatu ya ajaran yang diajarkan oleh para mukodam atau para wakil mukodam, maka timbanglah dengan neraca syariat. Jika itu kedapatan tidak sesuai, maka tinggalkanlah. Sesungguhnya itulah yang lebih baik untuk kalian. Itu. Jadi terus taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin. Itu bagian dari wasilah atau sanad. Karena di tiga ini mementingkan sanad. Ya mungkin banyak tarekat-tarekat lain yang sanadnya sudah terputus, dan itu urusan mereka dengan para sanad kewasilahnya. Kalau di tiga ini kebetulan karena tarekat terakhir, karena tiga ini diturunkan sebagai wali terakhir, kutubul maktum, kutubul otani, kutubul uzma.
sebagai terakhir, jadi sila kita atau sila kita itu masih kita ingat. Coba bayangin kalau di tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah yang mursyid-mursyidnya, khalifahnya atau guru talqinnya itu udah 80, nah itu dia nggak sempat zikir, yang ada ngucapin silsilah gurunya aja mulutnya udah berbusa gitu. Jadi udah mau menyiram tuh kalau kata bahasa Betawi mulutnya, jadi belum mulut aja udah 2 jam. Jadi itulah pentingnya sanad, pentingnya silsilah atau wasilah. Dan yang keempat, kurang lebihnya masih sama sebetulnya ini. Jadi dahulukan adab dibanding ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita kamu kodam gitu. Jadi bukan karena ilmu, bukan karena hijib. Karena hijib itu nomor 14, nomor 15. Cek bapak mah dulu. Begitu. Kata bapak, apabila murid datang ke guru ingin mengambil hijib, itu sama aja berdukun. Jadi bukannya itu mengaji. Jadi yang paling penting datang ke seorang guru itu adalah pertama karena kangen atau rindu, kedua karena ngaji. Hijib nomor 14 atau 17 atau 115 gitu. Nah, mungkin dari semua yang saya sampaikan gitu, saya juga dari Iwan mohon doanya agar saya diberikan keentengan, keluasan, kebijaksanaan, kekuatan dalam menjalani tugas yang diamanatkan. Saya anggap ini bukan pengangkatan, tapi tugas dan amanat yang diberikan oleh Muqaddam Bapak Kiai Haji Soleh Al-Mubarak, agar juga dikuatkan dengan ayat-ayat gitu, bisa membimbing, memperbiayai mulan-mulan, bahkan bisa mengembangkan atau berkembang khususnya di pelataran Merah Pondok Cabe atau bahkan di DKI Jakarta dan sekitarnya, insya Allah atas izin dan ridho Allah serta Rasulullah, para masyayikh, guru kita Bapak Syekh Maulana Muhammad Said bin Ahmad dan Muqaddam kita Kiai Haji Solehudin Mubarak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sambutan dan sambitan. Kenapa sambutan dan sambitan? Saya katakan sambutan untuk menyambut beberapa kata beberapa menit, dan sambitan itu menyambut ke hati masing-masing. Dan mungkin satu hal lagi untuk ikhwan-ikhwan yang saya ijazah atau akhwat yang saya ijazah, apabila ada ketinggalan ngajima, kelolosan atau tidak mengerjakan karena faktor lain-lain, dihampurakan oleh wakil Muqaddam dan Muqaddam, khususnya ngajima, bukan sholat. Karena sholat itu urusan ikhwan dengan Allah, karena orang sholat itu adanya di Allah. Orang ngajima karena mendapat manfaat dari wasilah-wasilah bisa dimaafkan, karena ini di acara harlah atau qol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala pelayanan selama ini saya selaku wakil Muqaddam gitu. Dan mohon kebijaksanaannya, mohon juga pengertiannya dalam membimbing atau mendidik gitu. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan sambitan yang menusuk ke dalam hati kita yang disampaikan oleh Wakil Al-Muqaddam Bapak Mahfudin Maulana KIPSAMA. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pencerahan buat kita semua, dan semoga Muqaddam dan Wakil Muqaddam kita menghampurakan kita dengan lazimah yang sering bolong-bolong, yang sering kodok. Kalau kata Bapak, lama-lama jadi kodok. Baik, ikhwan akhwat hadirin yang saya muliakan, mohon izin kalau berkenan saya
intisarikan apa yang disampaikan oleh Wakil Muqaddam kita. Yang pertama bahwa syariat dan tarekat harus berjalan seiring dan seirama. Kalau salah satu ditinggal itu sama aja dengan kata dibilang padi atau kagak ada isinya. Ya, bisa menuju kebodohan, bisa menuju kejahilan bahkan kebatilan. Kemudian yang kedua, ada 3 asas dalam bertarekat. Yang pertama dari zikrun, dalam hal ini mungkin lazimah, wajibah, hailalah yang kita jalankan. Kemudian muzakaratun, termasuk sholawat berjamaah di malam Jumat, jangan sampai ditinggal, mudah-mudahan seperti setengah wajib. Ya, kemudian diskusi-diskusi, kemudian keterangan dari muqaddam dalam forum majelis itu masuk dalam muzakaratun. Kemudian akhlakun, di mana adab lebih penting daripada ilmu. Kemudian yang ketiga, muqaddam dan wakil muqaddam menjadi pintu gerbang menuju ridho guru, maha guru, ridho Rasul sampai ridho Allah. Sehingga saya pernah punya pengalaman, ya ikhwan akhwat, bahwa pernah kangen sama bapak. Tidur itu pengen mimpi ketemu bapak. Ini setelah baru beberapa lama kemarin. Cerita saya dibawakan sampai mau tidur tuh pagi pegang tasbih. Nah, pertama bukan bapak yang datang, kenapa ya? Nah, bangun kan, penasaran. Coba lagi. Malam berikutnya sama, lawatan dulu, terus sampai pegang tasbih sampai tidur. Yang datang bukan bapak, pengapo lagi. Di situlah saya akhirnya, ini berarti di majelis pondok KB ini sudah jadi gerbang, sudah jadi gardu. Ya, jadi jangan ragu, yakinlah, insya Allah mudah-mudahan wakil muqaddam yang diberi tugas oleh muqaddam Qadi Soleh itu syaratnya nyambung sampai ke bapak, sampai ke Syekh Ahmad Tijani, sampai ke Rasulullah SAW. Demikian yang bisa dibicarakan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita dengarkan tausiah dan pencerahan dari Al-Muqaddam Tijani kepada Al-Mukarram Kiai Haji Sholihuddin Mubarak. Kami persilakan.